kita pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman, rekan sejawat, mahasiswa pendidikan khusus. Pada pertemuan kali ini, kami menyampaikan materi mengenai pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan khusus, yang dimana webinar ini dibuat dengan bertujuan untuk mengetahui seberapa penting peran orang tua dalam pendidikan anak. Melalui sambutan ini, saya mewakili kelompok 5, kelompok 3, memiliki harapan. Semoga melalui pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Dalila yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya adalah sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya diawali dengan pembacaan doa agar acara kita berjalan dengan lancar. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Saudara Mots Reja Gunawan. Kepada Saudara Reja, kami persilahkan. Ya, untuk memulai acara ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bagi al-fadhil wa sallallahu wa ala alihi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muslimat ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salaman fi dinina wa ba'd bismina wa jannatan wa ilmana wa rizqina wa tu'an qabla wa rahmatin bil maut wa ba'da al-maut. Allahumma hafidhna bi shikaratil maut wa inna ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى اله سبحان ربك الحمد لله rabbil alamin. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Reja. Selanjutnya yaitu kepada para peserta webinar diharapkan agar menghidupkan kamera karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk semua peserta webinar bisa dihidupkan semua ya kameranya. Nah, saya mulailah. 1, 2, 3. Ya sudah, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok webinar online pengembangan kesadaran masyarakat, yakni dengan materi pertama tentang hakikat pendidikan inklusi yang akan disampaikan oleh Saudari Dalila Amelia Rahmi. Kepada Saudari Dalila, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan inklusi. Pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi yang menyatakan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik umumnya. Undang-undang ini menjadi landasan diselenggarakannya pendidikan inklusi di Indonesia. Dan menurut UNESCO, pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan untuk mencari cara bagaimana mengubah sistem pendidikan guna menghilangkan hambatan yang menghalangi peserta didik untuk terlibat secara penuh dalam pendidikan. Jadi, pendidikan inklusif adalah pendidikan di mana anak berkelainan atau anak berkebutuhan khusus tempat yang sama dengan anak pada umumnya.
dengan materi yang sama, tapi dengan modifikasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Next. Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusi dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif dan berupa sekolah khusus. Teknisi penyelenggaraannya tentunya akan diatur dalam bentuk peraturan operasional. Maka pendidikan inklusif dapat diintegrasikan dengan pendidikan reguler. Pemisahan dalam segregasi hanya untuk keperluan pembelajaran, bukan untuk keperluan pendidikan. Maksudnya di sini, pemisahan hanya dalam bentuk metode pembelajaran, bukan dalam hal pendidikan atau tempat yang berbeda, tapi mereka masih berada di satu tempat yang sama. Next. Landasan pendidikan inklusif. Sebentar. Landasan pendidikan inklusi ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis di mana di sini disebutkan bahwa di dalam Bhinneka Tunggal Ika merupakan perwujudan dari pengakuan Bhinneka Tunggal Ika, baik Bhinneka vertikal maupun horizontal. Pengembangan misi bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara, burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan Indonesia, terutama dengan anak-anak memiliki kelainan dan kecerdasan luar biasa, di mana menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia akan memberikan fasilitas dan perlindungan hak kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, dari landasan filosofis adalah pendapat agama, khususnya Islam. Di antaranya ditegaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling bersilaturahmi dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah dan adalah ketakwaannya. Hal tersebut dinyatakan dalam Al-Quran. Selanjutnya, landasan yuridis. Landasan yuridis ini terdapat dalam beberapa undang-undang yang disahkan oleh negara Indonesia, yaitu pada UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Selanjutnya, Surat Edaran Dikdasmen Nomor 300 tahun tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif yang menyatakan menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMK untuk pendidikan inklusif. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik. Selanjutnya, landasan pedagogis. Landasan pedagogis seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3 tahun 2003 disebutkan tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan peserta didik penyandang cacat dibentuk menjadi
warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasikan dari teman sebaya di sekolahnya. Seperti di sekolah luar biasa, betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan untuk bersama teman-teman sebayanya dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, landasan empiris seperti yang dituliskan di PPT, ini tentang penelitian pendidikan inklusif yang dilakukan di banyak negara, sehingga memunculkan banyak deklarasi-deklarasi di seluruh di dunia. Yang pertama, Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948, selanjutnya Konvensi Hak Anak 1943, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua Anak tahun 1990, yang keempat, Resolusi PBB nomor 48 sampai dengan 96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Yang kelima, Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi 1994. Yang keenam, Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua anak tahun 2000. Deklarasi Bandung 2004 tentang komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Dengan berlandaskan banyak poin, diharapkannya akan tercapai tujuan dari pendidikan inklusif, yaitu berupa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, yaitu 12 tahun, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar menengah dan dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pelajaran. Dan yang terakhir, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat pendidikan inklusif. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Delila atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudari Amelia Novianti. Kami persilahkan. Kita tunggu operator dulu. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada MC sudah mempersilahkan kepada saya untuk memaparkan materi. Lihat dan baca bersama di layar. Ini judulnya kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan. Oke, next. Oke, pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK itu hanya di sekolah luar biasa atau biasa disebut dengan SLB, tetapi juga bisa di sekolah reguler atau yang disebut dengan sekolah inklusi. Manfaat sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus yaitu agar anak berkebutuhan khusus dan anak reguler bisa berbaur setiap harinya dan berinteraksi dengan lancar antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus walaupun metode atau strategi belajar mengajarnya berbeda. Jadi kenapa sekarang di Indonesia lagi marak-maraknya, lagi bergaung-gaungnya ini inklusi, karena kita sudah memikirkan dari awal kemerdekaan semboyan negara kita saja Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu dapat kita artikan dengan bahwa kita hidup di dunia itu memang sudah diciptakan dengan berbeda, tidak hanya sempit dari suku, budaya, warna kulit, dan
lain-lain, tapi keadaan atau hambatan dan kebutuhan pada tiap manusia itu memang berbeda. Misal, ini tidak usah ke anak, ke umuran kita saja. Contohnya saya tidak bisa makan siang atau makan malam, makan pagi pun saya tidak bisa makan kalau tidak pakai sambal. Itu jelas suatu kebutuhan untuk saya. Saya tidak bisa makan kalau tidak ditemani dengan sambal. Tidak usah kita berbicara tentang disabilitas. Saya yang 100% insya Allah normal, saya juga punya kebutuhan. Jadi kenapa inklusi ini sangat digaungkan di Indonesia? Karena anak yang mempunyai hambatan, anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas itu juga harus berbaur dengan kehidupan kita. Jadi kenapa pemerintah Indonesia itu menggaungkan sekali sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus harus berbaur dengan anak reguler atau anak pada umumnya yang tidak ada hambatan apapun, itu untuk melatih mereka bahwa mereka itu tidak berbeda, mereka itu juga bisa seperti teman-teman yang lain. Nah, itu poinnya. Lanjut, mari kita lihat dan baca bersama lagi. Walaupun anak berkebutuhan khusus juga memerlukan guru pendamping pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan anak berkebutuhan khusus juga bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman dan jelas. Guru pendamping juga harus menyiapkan media untuk anak berkebutuhan khusus karena media termasuk media pembelajaran yang mempengaruhi untuk ABK. Nah, jadi di sini jika anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah inklusi, biasanya harus didampingi dengan GPK atau guru pendamping khusus. Biasanya GPK itu fokus 1 GPK, 1 guru pendamping khusus dengan 1 anak berkebutuhan khusus. Seharusnya seperti itu ya. Tapi beberapa kali saya observasi dengan teman saya di semester-semester sebelumnya, karena sekolah itu kekurangan guru pendamping khusus, jadi ada 1 GPK yang menangani 2-3 anak sekaligus di dalam satu sekolah. Itu menurut saya tidak terlalu kondusif karena kita sebagai guru itu harus memperhatikan bagaimana perkembangan anak di sekolah. Jadi menurut saya kalau 2 atau 3 itu kerepotan atau terlalu ribet. Jadi sebaiknya GPK itu 1 guru itu 1 anak saja. Terus di sini ada guru pendamping khusus juga harus menyiapkan media untuk anak berkebutuhan khusus. Karena sejatinya anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa diajari dengan abstrak, hanya lewat verbal, hanya dengan kata membayangkan. Anak berkebutuhan khusus itu harus ada yang ia lihat, yang ia raba, yang ia langsung pengalaman, langsung belajar dengan pengalaman seperti itu. Langsung dia melihat, meraba, mengalami, terjun dalam pelajaran itu untuk membantu supaya lebih cepat untuk belajar. Oke, next. Orang-orang terkait pendidikan anak berkebutuhan khusus. Oke, kita next. Nah, peran orang tua. Jadi di sini disebutkan ada 4 poin yang penting untuk orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, sebagai advokasi kolaborator pada komunitas. Jadi yang pertama orang tua itu menerima keadaan anak. Tidak ada orang tua yang jika disuruh
orang tua yang mau secara legowo kalau menurut saya ya, punya anak yang berkekurangan. Pasti semuanya ingin yang normal atau ya normal seperti kita pada umumnya lah. Jadi yang pertama harus kita miliki sebagai orang tua nantinya kalau kita mempunyai anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, itu kita harus menerima dulu, menerima anak itu, menerima hambatannya, menerima perilakunya, dan lain-lain. Jadi orang tua itu harus mendampingi anak itu sebagai advokasi, kolaborator, dan rekomendator. Mereka harus menjadi anak itu sendiri. Misal, anak ada hambatan, orang tua itu harus memahami dan mencari bagaimana hambatan ini harus kita cari solusinya. Berkolaborator. Anak itu jangan dilepas, jangan dibiarkan. Orang tua yang menyekolahkan anaknya itu termasuk orang tua yang sebagai kolaborator. Mereka mengayomi, mereka mendampingi, mereka menyekolahkan, mereka memberikan kasih sayang. Nah, seperti itu. Rekomendator itu tidak lepas dengan anak, mendampingi anak, memberikan rekomendasi apa solusi nih untuk anak, apa hambatan anak harus kita bawa kemana, harus kita terapi, harus kita sekolahkan, kita leskan atau apa. Jadi orang tua itu sangat penting, teman-teman. Oke. Selanjutnya membantu mengambil keputusan. Ya, kembali lagi bahwa orang tua itu harus mengayomi, menggandeng bersama dengan anak. Begitu juga dengan mengambil keputusan. Misal, anak yang mempunyai hambatan dalam fisik dan motoriknya, anak harus pakai kursi roda, harus seperti apa, orang tua lah yang paling andil dalam. Oke. Selanjutnya memberikan sebuah pengakuan. Ya, kembali lagi apa yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa orang tua harus memiliki rasa empati yang luar biasa, karena yaitu juga anak yang dilahirkan dari rahim seorang anak manusia. Jadi mereka perlu adanya pengakuan, tidak disembunyikan, tidak dikurung. Kalau dulu saya lihat di televisi ya, saya pernah lihat kalau orang atau anak yang punya aneh gitu kelakuannya atau punya hambatan yang aneh di masyarakat, itu dipasung loh. Kalau tidak salah saya nonton di film atau di berita, saya juga tidak ingat, dipasung, saking dulu itu tidak ada lagi pemikiran orang tua bahwa bagaimanapun keadaan anak itu kita dapat mencari solusinya sebenarnya. Tapi saat ini sudah tidak ada. Saat ini alhamdulillah sudah baik, sekolah inklusif sudah mulai berkembang dan tumbuh banyak di Indonesia. Poin keempat yaitu selalu melibatkan diri. Ya, di sini sama. Kita harus menggandeng, melibatkan diri, mengayomi anak, tidak melepas anak. Selalu, kalau kata saya, kalau anak punya hambatan apa, ya kita juga harus tahu, kita juga harus merasakan seperti itu. Dan sama kepada guru, terapis, dan lain-lain untuk mencari potensi dan kebutuhan anak itu apa. Jadi peran orang tua ini sangat penting, teman-teman. Pengalaman yang pernah saya alami, seorang anak yang dileskan atau diterapi, kalau
di bahasa pendidikan luar biasa atau bahasa di pendidikan khusus itu terapi ya. Anak yang diterapi, misal 1 bulan atau 2 bulan dengan terapisnya, dia itu berkembang teman-teman. Misal, anak yang lambat berbicara, anak yang punya keterlambatan berbicara, dia saat dengan terapisnya itu dia bisa berbicara. Tapi kalau peran orang tuanya minus saat di rumah, tidak mengulang-ulang pembelajaran yang diajari oleh terapis, itu lost teman-teman, jong. Itu timpang. Karena perkembangan anak berkebutuhan khusus ini harus seimbang. Jikalau di sekolah luar biasa itu menerapkan pendidikan seperti apa, harus kita bawa ke rumah. Orang tua yang harus menjadi guru, orang yang harus menggandeng, melibatkan diri, menjadi rekomendator, menjadi kolaborator untuk anak. Jadi banyak juga kasus-kasus di sekolah dia bisa berinteraksi, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bisa mau ngomong, yang punya keterampilan berbicara. Tapi kalau di rumah itu orang tuanya gila kerja atau sukanya cari uang, tidak melibatkan diri pada anak, itu loss, itu tidak seimbang untuk anak, maka anak tidak akan berkembang dengan baik. Jadi peran orang tua di sini harus nomor 1, harus seimbang antara sekolah dan rumah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya Nova. Jadi saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudari Amelia Novianti atas penjabarannya yang sangat jelas dan tentunya memberikan manfaat kepada kita semua. Selanjutnya, materi terakhir yaitu mengenai manfaat pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh Saudari Putri Nova Amanda. Kami persilahkan. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri yang sebelumnya, bahwa pendidikan inklusi itu sangatlah penting dan sangat diperlukan untuk anak, terkhusus anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sini, anak itu tidak hanya mendapatkan ilmu dalam pelajaran, tetapi juga tumbuh karakter yang terbentuk selama proses pembelajaran tersebut. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi anak yang berkebutuhan khusus. Di sini ada poin-poin yang dapat kita ambil, bahwa di dalam pendidikan inklusi itu manfaatnya sangat besar untuk anak berkebutuhan khusus, terutama untuk menumbuh kembangkan rasa percaya diri pada diri anak, karena kemampuannya, karena bakatnya, dan karena yang pada diri anak. Banyak sekali kasus yang kita temukan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu di sekolah sering dia diintimidasi, didiskriminasi karena mereka berbeda daripada anak pada umumnya. Oleh sebab itu, pendidikan inklusi ini sangat bermanfaat untuk anak yang berkebutuhan khusus untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Kedua, anak menjadi dia sangat tepat sekali dari rasa percaya diri tersebut tumbuhlah adaptasi dengan lingkungan sekitar. Anak mampu berkomunikasi karena merasa percaya diri, dia merasa dirinya itu diterima di lingkungannya, itu karena dia merasa percaya diri dengan lingkungannya, dan lingkungannya pun mendukung karena pengaruh pendidikan inklusi tersebut. Tidak hanya itu,
anak juga menjadi lebih bertanggung jawab dengan apa yang ia kerjakan. Dikarenakan orang-orang sekitar percaya dan mampu mengerti bagaimana cara mendukung agar anak berkebutuhan khusus tersebut dapat berkembang. Misalkan di dalam kelas dengan guru, anak diberikan bagaimana pada anak pada umumnya, dan ia mampu dan ia percaya diri bahwa dirinya bisa menyelesaikan tersebut. Jadi anak lebih bertanggung jawab dengan apa yang ia kerjakan yang diberikan oleh guru tersebut. Kepada kita yang orang tua, kita dapat memberikan tanggung jawab dengan memberikannya pekerjaan di rumah. Misalkan anak itu disuruh, anak tersebut diberi tanggung jawab pekerjaan rumah atau membantu ibunya atau ayahnya di rumah. Poin selanjutnya, jadi pendidikan inklusi itu saya jelaskan lagi, pendidikan inklusi tersebut sangat-sangat diperlukan dalam pendidikan, terkhusus pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Karena pendidikan yang bagus itu adalah pendidikan yang dapat mengakomodasi semua peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, pendidikan inklusi itu menurut dia tidak bersifat diskriminatif atau mengintimidasi, karena dia menerima semua peserta didik, mau itu berkebutuhan khusus, mau itu anak dengan latar belakangnya seperti apa. Pendidikan inklusi itu menerima semuanya. Pendidikan layanan yang tidak hanya memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosialnya, dan ekonomi, maupun jenis kelamin, suku, budaya, tetapi dia menerima semuanya. Jadi sangat-sangat diperlukan tersebut dalam setiap sekolah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nama dan asal instansi boleh menggunakan room chat ataupun secara langsung. Dipersilahkan pada teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau ada pemaparan materinya yang kurang jelas. Kita tunggu sampai 10 menit lagi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan kepada Najimah. Perkenalkan, nama saya Najimah Sundari. Saya dari mahasiswa pendidikan khusus ULF. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau seandainya peran orang tua itu tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak ABK. Terus untuk peran kita sebagai calon guru, bagaimana menghadapi anak ABK yang kebutuhan itu tidak terpenuhi, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Najimah. Berikan waktu kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf kepada Najimah, apakah bisa menuliskan pertanyaannya di room chat? Ya, terima kasih Najimah. Nah, bagaimana orang tua menanggapi jika kebutuhan ABK itu sendiri tidak dapat terpenuhi, dan bagaimana sikap kita sebagai calon guru juga ikut andil menghadapi hal tersebut. Pemateri Amelia Novianti, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Najimah. Oke, terima kasih MC waktunya, dan terima kasih juga kepada salah satu
teman satu kelas saya, Najimah Sundari, atas pertanyaannya. Oke, kita bahas satu persatu karena ini pertanyaannya 2 poin ya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana orang tua menanggapi jika kebutuhan anak berkebutuhan khusus itu sendiri tidak dapat terpenuhi? Ya, yang pertama kita harus sayang dulu sama anak, sadar dulu. Menurut saya kalau sayang itu semua jalan, semua pintu akan terbuka. Jika kita sudah sayang, sudah menerima, sudah ikhlas dengan yang sudah diberikan oleh Allah, bahwa kita mempunyai anak yang begini dan begono, kuncinya adalah sayang. Setelah sayang, ada niat dan kemampuan, ada niat dan semuanya itu akan bergiring. Maksudnya, itu akan mengikut. Kalau kita sudah sayang, pasti kita akan mencari cara bagaimana nih supaya anak kita dapat berkembang. Kalau anak kita itu terlambat, bagaimana nih solusinya supaya anak kita sesuai perkembangannya dengan usianya saat itu. Yang pertama kita harus sayang dulu, lalu rezeki, kesempatan, waktu itu akan mengikut. Kalau kita sudah ikhlas dengan anak yang mempunyai hambatan, misal ada orang tua yang ekonominya di bawah menengah ke bawah mungkin, kalau orang tua itu sudah ikhlas dengan anak, menerima anak, itu insya Allah rezeki itu kita tidak tahu datang dari mana, atau kemampuan kita untuk meleskan, menerapi, menyekolahkan, itu pasti akan menggiring. Jadi kuncinya itu ikhlas dulu. Selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai calon guru ikut andil menghadapi hal tersebut? Kita harus menyadarkan orang tua yang belum sadar ya. Yang sudah sadar itu dapat terus diingatkan. Jadi kita harus mengingatkan kepada anak bahwa pentingnya peran orang tua itu tidak boleh timpang atau tidak boleh tidak seimbang. Jadi orang tuanya harus plus, gurunya harus plus, biar seimbang. Biar bisa menangani hambatan yang ada pada diri anak, agar anak itu dapat berkembang pada umur yang pada umur anak seusianya. Mungkin materi yang lain menambahkan Bapak atau Dela, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih kepada pemateri Amel yang telah menjelaskan dengan sangat rinci dan jelas. Kepada penanya, Najimah, apakah dapat dipahami? Sangat dapat dipahami. Terima kasih. Pemateri lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Bapak? Insya tidak ada. Baiklah. Ini ada pertanyaan dari Jalio. Kalau anaknya kayak apa, Jar? Menjawab? Oke, mungkin saya akan menjawab. Mungkin ada beberapa sekedar info yang belum tahu, di Banjarmasin itu ada panti asuhan yang diasuh oleh suster-suster agama, apa itu ya? Kalau suster itu apa ya, MC? Kalau suster yang mengikut Bunda Maria itu agama apa? MC kalau itu Nasrani. oh iya, maksudnya Protestan, Katolik atau saya lupa ya, pokoknya mereka itu pengikutnya Bunda Maria. Yang dituhankan mereka itu Bunda Maria. Jadi mereka itu punya panti asuhan. Saya pernah observasi ke sana dan menanyakan beberapa hal
apakah panti asuhan ini hanya ada di Banjarmasin atau bagaimana? Saya bilang, susternya, oh tidak, panti asuhan ini adanya se-Indonesia. Dan saya orang Ternate, kalau nggak salah saya itu bicara sama suster yang orang timur gitu ya, agak-agak mirip kayak Papua gitu. Saya orang Ternate, terus saya tugasnya di sini di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Jadi beberapa tahun sekali itu ada rolling, misal yang ikut dengan tahu yang di panti asuhan itu dikelola oleh ya suster-suster gereja yang Tuhannya itu Bunda Maria. Saya nggak ingat ya agama apa itu. Oke, lanjut. Jadi banyak orang tua di Banjarmasin yang menitipkan anaknya ke panti asuhan yang dikelola oleh suster-suster tadi. Itu membuktikan apa? Bahwa orang tuanya pun tidak sayang pada anak. Kenapa orang tuanya tidak sayang? Karena tidak ikhlas menerima anak yang berkebutuhan khusus, anak yang mempunyai hambatan, anak yang disabilitas. Karena dia tidak menerima, tidak ikhlas. Jadi apa peran orang tua di sini? Yang pertama harus ikhlas dan menerima bahwa pemberian dari Tuhan kita itu memang yang paling baik, yang paling terbaik untuk kita. Allah tidak akan menitipkan anak yang mempunyai hambatan, anak yang berkebutuhan khusus, anak yang disabilitas kepada orang tua yang tidak sanggup menjaga dan merawat anak itu. Orang tua yang memiliki anak yang disabilitas itu sudah pilihan Allah, Tuhannya masing-masing. Bahwa si A sanggup untuk mempunyai anak yang seperti ini. Si B sanggup untuk menerima anak seperti ini. Jadi tidak bisa kita pungkiri banyak orang tua yang tidak ikhlas, tidak menerima. Karena memang merawat anak dengan kebutuhan khusus, anak dengan disabilitas itu sangat luar biasa perjuangannya, teman-teman. Kita bisa melihat di televisi, di YouTube, banyak orang tua yang mempunyai anak disabilitas dan dia tidak menyayangi. Ya, saya berikan kasus tadi, banyak orang tua yang menitipkan atau kasarnya itu membuang ke panti asuhan yang dikelola oleh suster-suster tadi. Saya juga lupa ya namanya. Mungkin MC-nya nanti bisa mengingatkan nama panti asuhan itu apa ya? Lupa saya. Jadi peran orang tua itu penting dan yang pertama harus ikhlas, menerima dan menyayangi dengan setulus hati. Oke, mungkin pemateri yang lain ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Amel atas penjelasannya tadi. Ya, sedikit saya tambahkan. Benar sekali apa yang dikatakan Amel, karena terkadang orang tua itu bisa kaget, belum bisa menerima kenyataan kalau anaknya berkelainan atau berkebutuhan. Ada yang, apalagi kalau misalkan anak pertama belum siap 100% menghadapi anak yang seperti itu. Jangankan yang anak berkebutuhan, anak yang seperti pada umumnya pun terkadang harus dengan penuh kesabaran, apalagi anak yang berkebutuhan. Jadi tugas kita sebagai itu harus sebisa mungkin menjelaskan kepada orang tua fungsi dan peran sesungguhnya. Karena yang namanya guru di sekolah itu hanya sekedar mengajar dan anak. Kalau yang tetap berperan penting dalam perkembangan anak itu ya tetap orang tua, karena mereka menghabiskan waktu banyak di rumah. Dan apalagi semenjak COVID-19, memang harus sangat mengambil peran penting dalam mendidik anak. Jadi diharapkan ke depannya kita itu bisa membantu mereka agar apa yang mereka sampaikan kepada anak itu dapat tercapai gitu. Kan tetap dari sekolah juga yang membantu. Nah,
Selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Natulen. Kepada Saudari Winda Lestari kami persilahkan. Untuk kesimpulan sedikit tertunda karena ada jaringan kepada Natulen. Dikarenakan Natulen jaringannya yang terganggu, jadi kesimpulannya akan saya wakilkan. Pada hakikatnya, anak itu mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan. Orang tua sebagai pendidik utama dalam proses tumbuh kembang anak mempunyai peran yang sangat signifikan terhadap hal tersebut. Orang tua wajib memberikan anak pendidikan, baik di dalam sekolah maupun di dalam keluarga. Orang tua wajib untuk memfasilitasi kebutuhan anaknya, terlebih lagi anak berkebutuhan khusus yang perlu perhatian yang sangat ekstra dalam proses belajar mengajarnya. Oleh sebab itu, maka sangat diharapkan sebuah kerjasama antara orang tua dengan profesional, guru, maupun pihak sekolah lainnya yang terkait untuk ikut terlibat dalam proses pendidikan anak di sekolah maupun dalam keluarga agar terciptanya pendidikan anak yang lebih baik dan lebih bermakna. Terlebih lagi untuk dapat mengusahakan agar kiranya pendidikan yang lebih baik dan bermakna. Mengusahakan kerjasama tersebut akan memperkaya proses inklusi. Kerjasama dengan organisasi para penyandang disabilitas dalam berbagai bidang juga sangat diperlukan dan akan memberikan pengayaan wawasan bagi orang tua maupun semua pihak yang terkait. Tadi adalah kesimpulannya. Kemudian, alhamdulillahirrabbilalamin, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Akhir acara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.